Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, jumpa lagi dengan saya dengan channel Muh Petani. Kesempatan pada siang hari ini bos, yaitu melakukan penyemprotan. Yang mana penyemprotan ini udah kesekian kalinya bos. Jadi penyemprotan ini yang katanya, teman-teman banyak yang tanya gimana sih cara mengatasi ulat bor. Nah ulat bor itu apa saja yang saya gunakan. Nanti bisa Anda lihat sendiri tempat saya ada nggak yang kena ulat bor di sini. Nanti kita lihat bersama-sama dan kita melakukan penyemprotannya apa saja. Jadi kita waktu menggunakan penyemprotan itu, aplikasi penyemprotan, waktu kita mengendalikan hama, kita harus nunggal bos. Jadi jangan dicampur. Nah, seperti halnya ya waktu video saya sebelumnya, waktu kita melakukan penyemprotan, waktu pengobatan itu nunggal, tapi waktu kita untuk mengendalikan hama atau untuk pencegahan hama, kita bisa campur-campur untuk insektisida yang untuk ulat, fungisida yang untuk jamur. Nah, itu kita aduk nggak apa-apa, Bos. Tapi kalau waktu kita melakukan istilahnya kita melakukan pengobatan itu harus kalau bisa usahakan nunggal, Bos. Jadi penyemprotan 1, 2, atau 3 kali udah selesai. Biasanya kalau tempat umuh itu 1 kali penyemprotan udah selesai, Bos. Tapi dengan satu syarat itu nunggal, Bos. Jadi kita pestisida itu saja, lalu kita menggunakan perkat. Jadi kita menggunakan pestisida pestisida itu tidak terlalu banyak, tepat dengan sasarannya. Kita juga melakukan penyemprotan harus paham juga seperti video saya sebelumnya, pagi atau sore hari. Nah, kita langsung saja. Ulat bor itu harus mematikan pakai apa saja sih yang bisa mematikan ulat bor? Katanya teman-teman kok susah. Alhamdulillah tempat muh ini kayaknya nggak ada, satu pun nggak ada bos. Obat apa yang saya gunakan ulat bor itu satu pun tidak ada ulat bor. Alhamdulillah ini bos, bukannya karena saya sombong. Nanti kita bisa lihat bersama-sama di sini ada nggak ulat bornya gitu ya bos ya. Nah, pestisida apa yang saya gunakan? Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Kalau kita udah kelihatan 1 atau 2 itu hama, kita menggunakan pestisidanya harus nunggal, jangan dicampur. Kalau kita dicampur itu hanya pencegahan, jadi biar tidak masuk ya bos. Tapi kalau udah ada yang masuk, lalu kita menggunakan obat yang terlalu banyak yang dicampur, itu biasanya susah bos. Jadi kita melakukan penyemprotan itu tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya, dan obat apa yang digunakan itu tadi bos. Jadi disitulah kita harus mengamati pertanian ini, harus paham. Nah, jadi obat apa saja yang saya gunakan? Ayo, ini bos, seperti halnya seperti kemarin. Kalau kita menggunakan pemulusan ziplo, kita kemarin kan mengatasi yang namanya patek. Nah sekarang ini gimana menanggulangi yang namanya ulat itu biasanya ulat bor ya bos. Beda lagi sekarang cara pengatasnya, kita tidak menggunakan fungisida apapun karena sudah mengobati ya bos ya. Jadi kita cuma memakai Meteor tanpa ada tambahan lain selain domestik, ini perkat ya bos. Nah jadi kita menggunakan Meteor yang bahan aktif emamatin benzoat ini bos, produk biotis ya bos ya. Kelihatan saya bukan promosi pestisida, tapi saya menggunakan ini bos ya. Nah karena ulat bor itu susah bos, jadi kita kalau menggunakan pestisida itu jangan terlalu banyak campuran, khusus kita harus memakai inseksida yang mana tepat pada sasaran aja ya bos. Nah langsung saja bos, ini kita kasih berapa mili, kita langsung kasih 20 mili bos. Dalam satu tanknya kita kasih 20 mili ini ya bos ya. Ini kita kasih 20 mili karena sudah ada 1 atau 2 yang kena ulat bor. Kita langsung saja melakukan penyemprotannya ya bos ya. Nah tetap bos, kita menyiapkan air dalam ember seperti ini, kita aduk-aduk ya bos ya. Untuk perkat kita kemarin kan 15 ya, kita tambah 20 mili juga bos, karena sudah ada ulat bornya, jadi kita harus melakukan agak banyak, tidak tanpa fungisida bos. Kalau untuk pencegahan oke nggak apa-apa bos, tapi kalau udah pengobatan usahakan nunggal dia ya bos ya. Yang namanya nunggal itu satu, jangan dicampur dengan yang lain itu bos ya. Seperti ini, seperti biasa bos.
langsung kita tuangkan dalam tangki. Jadi bisa dipaham ya bos ya, kalau ketika kita mengobati yang namanya ulat bor, jangan kita kasih dengan fungsida. Kalau kasih nggak apa-apa, tapi kalau untuk langsung menghilangkan atau menyingkirkan, membasmi hama itu, kalau tempatmu ini bos, cuma pakai ini saja lalu tambah pekat ya bos ya, itu lebih cepat daripada yang biasanya. Terserah Anda mau pakai pestisida apa saja, terserah, yang penting kalau tempatmu ini meteor ya, Emamaktin benzoat. Biasanya mau juga rolikan, tidak harus memakai ini, tapi ini karena sudah ada penyerangan, lalu kita melakukan penyemprotannya seperti itu. Ayo kita melihat cara penyemprotannya seperti apa. Di sini bos, bisa Anda lihat sendiri yang mana ada enggak yang kena namanya ulat bor. Penanggulan ulat bor tadi sudah saya terangkan, dan kalau kita menggunakan pestisida itu waktu untuk pengobatan harus kita nunggal. Kita harus menggunakan nunggal, maksudnya pengobatan jangan pestisida ini dicampur dengan ini, dengan campur yang ini, itu kalau kita pencegahan. Tapi beda lagi dengan pengobatan ya bos. Nah, bisa Anda lihat di sini tempatmu ada enggak yang kena ulat bor. Nah, mulai banyak yang merah ini bos. Nah, di sini juga bisa Anda lihat sendiri ya bos ya, kira-kira banyak enggak yang kena ulat bor. Alhamdulillah bos, dalam lahan setengah hektar ini, kurang lebihnya setengah hektar ya, ini kalau untuk mencari ulat bor 1 atau 2 itu susah bos tempatmu. Nah, pestisida yang saya gunakan yaitu tadi, bisa Anda lihat sendiri. Jadi bisa Anda lihat dan melakukan penyemprotannya seperti apa. Nah, di sini buahnya tidak terlalu lebat bos, tapi bagimu alhamdulillah, kita hanya berusaha yang menentukan yang kuasa ya bos ya. Nah, nih sini bisa Anda lihat sendiri, buah-buahnya nggak ada yang kena ulat bor. Nah, ulat bor itu gunakanlah yang berbahan aktif emamectin benzoat. Banyak untuk mencari pestisida yang berbahan aktif emamectin benzoat itu banyak. Jadi kita menggunakan itu, dan untuk melakukan pengobatan atau penyemprotan itu harus kita nunggal. Gunakanlah perekat, jangan lupa kita gunakan perekat, itu hanya untuk merekatkan. Jadi seperti ini kan nggak ada bos, nggak ada yang kena ulat bor. Nah, di sini nih kelihatan ya, ulat bornya tidak ada. Nih, kelihatan di sini bos. Yang sebelah sini tidak saya pasang gawar ya bos, yang seperti tali rapiah yang hijau itu, yang sebelah belakang yang saya kasih. Nah, ini kelihatan bos, buahnya alhamdulillah. Jadi lahannya bos, kesananya ke belakang tuh kelihatan ya bos ya, gak jauh karena di tengah-tengah lahan kelihatan. Nah, ini posisi di ladang lahan ini bos, bukan di sawah ya. Ini posisinya di tengah-tengah lahan. Nah, seperti ini keadaan tempatmu. Jadi alhamdulillah ya bos ya, bentar lagi sudah bisa dipanen karena sudah banyak yang merah. Tapi alhamdulillah, kita mencari 1 atau 2 ulat bor susah di sini, kayaknya tidak ada. Yaitu tadi pestisida yang saya gunakan, udah Anda bisa lihat pestisidanya waktu kita melakukan pengobatan. Usahakan unggal ya bos ya waktu kita pengobatan, tapi beda lagi dengan pencegahan. Nah, alhamdulillah ini obat-obatan yang saya gunakan, pestisida apa yang saya gunakan. Jadi kita waktu menggunakan pengobatan bos, seperti yang halnya saya bicarakan tadi lebih awal,
waktu kita menggunakan penyemprotan itu pagi atau sore hari. Nah, waktu pencegahan kita bisa campur pestisida apa saja yang kita gunakan waktu pencegahan, dan waktu pengobatan kita harus paham juga. Jadi usahakan waktu pengobatan itu kita harus menggunakan yang nunggal, bahwasanya kalau waktu kita menggunakan ada jamur patah ranting, ada jamur busuk batang dan patah ranting sama. Nah, kita ada jamur yang namanya patek. Nah, kita harus menggunakan fungsidanya yang nunggal itu, Bos. Jadi seperti kita mengobati yang namanya ulat bor, biasanya dia ada di dalam cabai itu, Bos, dalam cabai. Jadi ulatnya di dalam cabai makan yang namanya biji dalam cabai. Tempatmu yang kemarin itu juga ada, alhamdulillah sekarang sudah menemui obat yang saya gunakan ini atau pestisida yang saya gunakan. Jadi alhamdulillah, Bos, sampai sekarang ini bisa Anda lihat sendiri. Sebelah sana, Bos, sebelah sana juga nggak ada, Bos. Ya. Jadi kelihatan kita waktu melakukan penyemprotan itu seperti tadi. Jadi kita harus melakukan nunggal waktu kita melakukan pengobatannya. Nah, gitu ya, Bos, ya. Jadi harus paham kita waktu petani melakukan penyemprotan, waktu tepat sasarannya kapan, dan obatnya juga harus paham dengan takaran. Takaran yang saya gunakan, Bos, yaitu tadi, kalau waktu kita menggunakan pestisida untuk pengobatan itu, Bos, pengobatan yang saya bilang ya, itu harus lebih banyak daripada yang pencegahan, Bos. Kalau pencegahan biasa-biasa saja nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah melakukan pengobatan itu harus lebih tinggi sedikit. Biasanya dalam satu tank 17 atau 15 mili kita kasih 20 mili, Bos. Kalau itu pengobatan, Bos. Kalau beda lagi dengan halnya kalau pencegahan. Kalau pencegahan kita kasih 15 mili nggak apa-apa, tapi kalau pengobatan itu harus 20 mili. Itu pun kalau kita melakukan pengobatan harus nunggal, Bos, ya. Jangan terlalu banyak campuran. Gitu aja, Bos, ya. Cukup sekian, Bos, dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk melihat episode berikutnya. Terima kasih.